Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga Ananda beserta keluarga senantiasa sehat selalu. Jumpa kembali dengan Miss Nisa dalam pembelajaran tematik tema 5, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 2 dan 3. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Ananda sekalian dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini sudah ada gambar Garuda Pancasila. Nah, gambar Garuda Pancasila ini terdiri dari lambang kelima sila Pancasila. Ananda masih ingat tidak apa saja bunyi sila Pancasila? Mari sama-sama kita ucapkan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah bunyi Pancasila. Nah, lambangnya masih ingat gak Ananda? Nah, sila pertama apa lambangnya? Iya, betul. Lambangnya adalah bintang. Sila kedua lambangnya rantai. Sila ketiga lambangnya pohon beringin. Sila keempat lambangnya kepala banteng. Dan sila kelima lambangnya apa Ananda? Iya, padi dan kapas. Nah, pada hari ini kita akan membahas sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang pertama. Apa tadi Ananda bunyi sila Pancasila pertama? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang sesuai sila pertama Pancasila yaitu beribadah. Contohnya seperti apa? Contohnya sholat, kemudian puasa, dan berdoa. Selain itu, sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu berteman dengan siapa saja tanpa pilih agama. Kemudian, tidak mengganggu orang lain beribadah. Jadi, ketika orang lain sedang sholat, jangan malah kita ganggu, harus kita hormati dan hargai ketika seseorang beribadah. Apalagi sikap yang sesuai yaitu bersyukur. Nah, kenapa bersyukur? Jadi, apapun yang kita peroleh, nikmat yang kita peroleh dari Allah harus selalu kita syukuri. Ini salah satu sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Bahkan di dalam Al-Quran juga ada dianjurkan kita untuk selalu bersyukur, yaitu dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya
Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, dari sini bisa kita lihat Ananda, kalau misalkan kita bersyukur atas nikmat yang Allah kasih, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi jika kita tidak bersyukur, maka azab yang akan datang. Jadi, kita harus selalu bersyukur. Nah, salah satu pengamalan sikap bersyukur dapat kita lihat pada teks berikut ini. Beni melanjutkan permainan kuda-kudaan. Beni menjadi anak kuda. Kaki Beni menyenggol Guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Beni menyambut Guci tersebut. Guci disambut sebelum merebah di lantai. Beni dan ayahnya bersyukur karena Guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai sila pertama Pancasila. Nah, bisa kita lihat di sini ada kata bersyukur. Nah, ketika Beni bermain tadi tanpa sengaja dia hampir membuat Guci jatuh di lantai. Nah, alhamdulillahnya dan syukurnya ayah Beni cepat menyambut Guci tersebut sehingga tidak pecah. Dan mereka pun bersyukur. Mereka mengucapkan alhamdulillah Gucinya tidak jadi pecah gitu. Jadi kita harus bersyukur atas apapun yang terjadi. Baiklah, berikutnya mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar Beni dan kakaknya. Kira-kira mereka sedang apa ya? Nah, dari gambar ini kita melihat Beni sedang bermain piano dan Beni bermain di dekat kakaknya. Dan pada saat itu kakak Beni sedang belajar. Kakak Beni pun merasa terganggu. Nah, kira-kira apa ya yang harus dikatakan Beni kepada kakaknya? Nah, di sini Beni pun berkata kepada kakaknya, "Maafkan Beni, Kak. Beni sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Beni." "Iya, Dik. Kakak maafkan. Kalau Beni mau main piano, sebaiknya siang hari. Atau Beni mainnya sore hari." "Iya, Kak. Besok tidak Beni ulangi lagi." "Ya sudah, sebaiknya Beni membuat PR." Nah, di sini karena kakak merasa terganggu ketika belajar, Beni pun meminta maaf kepada kakak dan kakak pun memaafkan Beni. Mengukur panjang sebuah benda. Nah, alat yang dapat digunakan yaitu penggaris dan meteran. Kalau kemarin penggaris sudah kita pelajari ya Ananda, dan kita sudah tahu bagaimana cara mengukur benda menggunakan penggaris. Nah, kalau meteran itu apa, Miss? Nah, meteran itu alat yang digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang dari penggaris. Nah, kalau misalkan penggaris Ananda hanya sepanjang 15 cm ataupun 30 cm, berarti nanti dia tidak bisa mengukur benda yang lebih besar dari itu. Nah, makanya kita menggunakan meteran. Nah, meteran itu yang bagaimana? Nah, berikut adalah gambar meteran. Inilah gambar meteran. Ini biasanya bisa kita jumpai di tempat tukang jahit ada. Nah, ini dapat kita gunakan untuk mengukur benda yang lebih besar dari ukuran penggaris. Contoh bendanya apa aja ya? Nah, berikan centang untuk benda yang diukur dengan meteran. Nah, laptop
Ini adalah laptop ya Ananda. Ini dapat kita ukur menggunakan meteran karena menggunakan penggaris itu dia kurang. Kemudian akuarium juga dapat kita ukur menggunakan meteran. Selain itu apalagi, yaitu meja. Ini bisa kita gunakan meteran untuk mengukur meja. Nah, coba sekarang Ananda perhatikan benda-benda di sekitar Ananda. Apa aja ya yang bisa diukur menggunakan meteran? Tentunya banyak kan? Misalkan pintu, kursi, itu bisa kita ukur menggunakan meteran. Tidak terasa, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya Ananda. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Ananda dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Miss akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.